Sahabat sosial semuanya, berikut kami sampaikan 5 berita penting dan gembira khusus untuk kalian, seluruh masyarakat peserta BPJS Kesehatan per bulan Agustus 2023. Seperti apa informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi 4 informasi penting dan gembira bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan di bulan Agustus 2023. Jadi sahabat sosial semuanya, tentunya buat kalian yang selalu stay di channel ini, tentu sudah mengetahui beberapa kebijakan terbaru dari pemerintah per bulan Juli 2023. Yang video-videonya sudah kami sampaikan di channel ini. Yang diantaranya spesial HUT kemerdekaan, 12 bantuan cair lagi di bulan Agustus 2023 untuk penerima lama dan penerima baru. Kemudian sudah resmi diputuskan per bulan Agustus 2023 tarif resmi pembuatan SIM C dan ujian SIM C yang dipermudah. Semua wajib tahu informasi ini. Kemudian informasi gembira untuk pemegang Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan dapat 6 bantuan tunai dan barang dari pemerintah di bulan Agustus sampai Desember 2023. Kemudian berita penting dan gembira, Semarak Kemerdekaan 9 provinsi serentak mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di bulan Agustus 2023. Yang tentunya video-video tersebut wajib kalian ketahui. Dan bagi teman-teman yang belum menonton videonya, kalian bisa cek link videonya yang kami sertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa silakan subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan sahabat sosial semuanya, langsung saja kita ke informasi inti kita kali ini. Jadi sahabat sosial semuanya, dikutip dari kompastv.com, ada prosedur terbaru khusus bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yang harus menjalani rawat inap ketika kamar sudah penuh untuk kelasnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh keluarga pasien jika ternyata kamar inap untuk kelasnya penuh? Sedangkan kebijakan sebelumnya adalah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan layanan rawat inap hingga dinyatakan sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Jadi sahabat sosial semuanya, apabila seseorang pasien BPJS Kesehatan yang membutuhkan layanan inap di sebuah rumah sakit dan tidak mendapatkan ruangan sesuai kelasnya karena penuh, maka ada beberapa opsi atau prosedur yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah pasien akan dipindahkan ke kamar atau ruang inap dari kelas BPJS 1 tingkat di atasnya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Fardianto, yang mengatakan jika kondisi kelas rawat inap di suatu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan penuh, maka peserta dapat dirawat di kelas perawatan 1 tingkat lebih tinggi. Dan aturannya untuk perawatan di kelas 1 tingkat lebih tinggi ini paling lama adalah 3 hari hingga ruang tersedia. Namun apabila dalam kurun waktu 3 hari kamar yang sesuai kelas pasien masih belum tersedia, maka pasien dapat dirujuk ke rumah sakit lainnya.
Dan sebagai informasi tambahan untuk kelas 1, 2, dan 3 di BPJS Kesehatan akan resmi dihapus mulai 1 Januari 2025. Seiring dengan penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Baik sahabat semuanya, selanjutnya kita ke informasi penting dan gembira yang kedua, di mana pemerintah melalui BPJS Kesehatan telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai tarif layanan kesehatan, khususnya untuk klaim kacamata. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui aturan klaim kacamata BPJS terbaru 2023. Di mana peraturan terbaru tentang klaim kacamata BPJS Kesehatan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bernomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Jadi sahabat sosial semuanya, dalam aturan klaim subsidi kacamata BPJS terbaru 2023 ini diketahui terdapat sejumlah ketentuan baru, termasuk biaya klaim kacamata BPJS Kesehatan yang mengalami kenaikan kurang lebih 10%. Dan sesuai dengan aturan terbaru ini, klaim kacamata hanya dapat diperoleh paling cepat 2 tahun sekali. Dan peserta BPJS Kesehatan bisa memperoleh kacamata tersebut di optik yang tentunya sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan syarat melampirkan resep dokter spesialis mata. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa sebenarnya besaran biaya subsidi BPJS Kesehatan untuk klaim kacamata terbaru ini? Jadi teman-teman saudara semuanya, mengacu pada Permenkes nomor 3 tahun 2023 pasal 47, biaya subsidi BPJS Kesehatan kacamata adalah untuk peserta penerima bantuan iuran atau PBI atau hak rawat untuk kelas 3 akan mendapatkan subsidi sebesar Rp165.000 dari biaya sebelumnya adalah Rp150.000. Kemudian untuk peserta BPJS hak rawat untuk kelas 2 akan mendapatkan subsidi sebesar Rp220.000 atau tetap. Sedangkan untuk hak rawat kelas 1 atau BPJS kelas 1 akan mendapatkan subsidi sebesar Rp330.000 dari biaya sebelumnya adalah Rp300.000. Sahabat sosial semuanya, selanjutnya bagaimana cara klaim kacamata BPJS Kesehatan? Langsung saja, yang pertama, peserta BPJS Kesehatan mendatangi fasilitas kesehatan atau Vaskes tingkat pertama yang tempatnya telah terdaftar untuk memperoleh rujukan perawatan mata di dokter spesialis mata. Kemudian yang kedua, untuk menentukan kondisi peserta atau pasien, dokter spesialis mata melakukan pemeriksaan apakah peserta mengalami plus, minus, atau silinder. Ini dilakukan agar peserta mendapatkan lensa kacamata yang sesuai dengan kebutuhan medis peserta. Kemudian yang ketiga, peserta akan memperoleh resep dari dokter untuk mendapatkan kacamata. Kemudian resep diberikan kepada optik yang tentunya sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian yang keempat, peserta akan diminta untuk memilih sejumlah frame kacamata. Usai memilih frame, lensa kacamata akan dibuat oleh optik sesuai resep dari dokter. Dan yang kelima, biaya perawatan akan ditanggung BPJS Kesehatan. Namun dengan catatan peserta berstatus aktif serta mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Baik sahabat sosial semuanya, selanjutnya kita ke informasi tarif terbaru iuran BPJS Kesehatan per bulan Juli 2023. Untuk kelas 1, biaya iuran per orang per bulan adalah Rp150.000. Untuk kelas 2, biaya per orang per bulan adalah Rp100.000. Dan untuk kelas 3, biaya iuran per orang per bulan adalah Rp42.000. Dan berita gembira untuk peserta BPJS kategori berikut ini. Iuran BPJS Kesehatannya disubsidi oleh pemerintah, sehingga setiap bulannya tidak usah membayar iuran BPJS Kesehatan. Jadi bagi masyarakat yang BPJS Kesehatannya tidak usah membayar iuran, yaitu bagi masyarakat yang namanya masuk ke dalam penerima bantuan iuran atau PBI. Kalian bisa cek langsung di handphone
apakah nama kalian termasuk penerima PBI atau bukan? Dengan cara kunjungi laman Cek Bansos dengan cara mengetik cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian pilih provinsi, pilih kabupaten atau kota, pilih kecamatan, pilih desa. Dan ketik nama kalian sesuai dengan KTP. Dan yang terakhir, ketik huruf kode berikut. Setelah itu, klik cari data. Dan kalian akan masuk ke halaman berikut ini. Lalu geser saja ke kanan. Di situ tertera jenis bantuan PBIJK. Jika statusnya ya, periodenya Mei 2023. Yang tentunya nanti akan berganti Juni-Juli. Maka kalian termasuk penerima bantuan iuran atau PBI. Yang tidak usah membayar iuran BPJS Kesehatan karena iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian informasi penting ke-6. Rumah sakit tidak boleh suruh pasien BPJS membeli obat di luar. Jadi dilansir dari jamberita.com, BPJS Kesehatan Cabang Jambi mengingatkan kepada setiap rumah sakit yang telah bekerja sama tidak mangkir dari komitmen terhadap layanan kepada peserta JKN KIS. Seperti misalnya ketika pasien setelah dirawat lalu diminta membeli obat ke apotek luar. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Sri Widya Stuti, yang biasa disapa dengan sebutan Widi itu yang mengatakan bahwa jika terjadi kekosongan obat di rumah sakit, di instalasi farmasinya, maka rumah sakit yang wajib mencarikan obatnya, bukan pihak pesertanya yang disuruh nyari di apotek lain. Yang kita sepakati seperti itu, tegasnya saat sharing manfaat JKN KIS bersama awak media di salah satu kafe dan resto di kawasan Arizona Mayang, Rabu 2 Agustus 2023 kemarin. Kendati demikian, kata Widi, pada kenyataannya belum seindah seperti yang diharapkan, sesuai dengan kesepakatan. Nah, itulah tadi kita punya petugas BPJS 1. Kalau ada hal-hal tersebut konfirmasi ke kami, sampaikan ke kami. Sudah ada kejadian yang datang ke kami, ada yang sudah terlanjur membeli, ada juga yang belum, ungkapnya. Widi meminta apabila ada peserta BPJS Kesehatan ketika disuruh pihak rumah sakit membeli obat di luar, segera sampaikan ke pihak BPJS supaya bisa ditindaklanjuti oleh pihak manajemen rumah sakit. Kalau yang sudah terjadi nanti kami laporkan lagi ke manajemen biaya yang dikeluarkan oleh peserta itu. Manajemen menggantinya. Idealnya rumah sakit yang mencarinya, tegasnya. BPJS menyatakan apabila pihak rumah sakit yang sudah ada kesepakatan bersama tetapi masih melakukan hal demikian, maka tentu saja ada konsekuensinya. Terutama pihak rumah sakit harus mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh peserta apabila sudah terlanjur membeli obat di luar. Baik sahabat sosial semuanya, itulah tadi 5 informasi penting untuk semua peserta BPJS Kesehatan di bulan Agustus 2023. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.